Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Suatu kehormatan dan kebahagiaan saya bisa berada bersama-sama dengan anak-anak Tuhan ya dari berbagai profesi, dan salah satu profesi adalah bisnis, pengusaha ya yang bergerak di bidang perdagangan atau sales atau apapun. Kita semua satu dalam Kristus Yesus dengan karunia, bakat, talenta yang berbeda-beda. Sebelum lebih jauh saya ingin memperkenalkan apa yang kami kerjakan dan bagaimana Tuhan telah bekerja, turut bekerja sehingga kami mengalami banyak keajaiban. Ya, banyak keajaiban. Dan malam ini pasti Tuhan juga membuat keajaiban. Ya. Apapun persoalan hidup kita, Yesus adalah jawabannya. Ya. Masalah jenis apapun, Yesus jawabannya. Dia akan berikan hikmat, diberi jalan keluar, bahkan yang sakit disembuhkan, mujizat terjadi. Yesus is the answer for everything. Yesus adalah jawaban untuk segala sesuatu. Saya boleh minta bagian operator ada gambar. Oke, ini dia. Ya, apa yang saudara lihat ini adalah di media sosial. Saya aktif di media sosial karena jangkauan kita luas sekali, ya tidak terbatas. Kalau saudara lihat ini adalah ada YouTube, itu akun YouTube saya Frans Kansil, saudara bisa lihat banyak kegiatan di situ. Kemudian ada di Facebook live streaming doa fajar setiap jam 4 pagi waktu Indonesia Indonesia Barat, jam 4 pagi live dan diikuti dari berbagai denominasi gereja. Dan banyak pendeta GSJ ada di live streaming bersama-sama, termasuk ada di sini beberapa saya sebut sahabat doa fajar. Karena jam 4 pagi kita bertemu di udara, memuji Tuhan, lalu beritakan Injil, kemudian berdoa untuk mujizat-mujizat, kesembuhan ilahi terjadi, berdoa untuk revival, kebangunan rohani, berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan di seluruh kota-kota, di seluruh bangsa. Sudah 3 tahun lebih, 3 tahun setengah itu berjalan dan banyak keajaiban terjadi. Kemudian kalau saudara lihat satu Facebook lagi, itu adalah Facebook saya khusus untuk online shop. Saya bergerak di bidang bisnis kecil untuk herbal. Saya adalah owner dan produsen daripada herbal Propolis Proyes yang digunakan, produk itu digunakan di seluruh Indonesia dan Malaysia. Puluhan ribu botol produk itu digunakan karena sangat membantu, khususnya untuk kesehatan, bidang kesehatan. Tumor dari besar mengecil sampai hilang, kelenjar getah bening dari besar mengecil sampai hilang, batu empedu dari berapa biji batu empedu itu pun hancur, lenyap. Itu beberapa manfaat daripada produk herbal. Dan itu herbal murni, 100% pure dari lebah trigona. Dan saya banyak dapat kesempatan menolong banyak orang lewat produk tersebut. Dan banyak gereja, banyak pendeta juga bekerja sama dengan saya. Jadi malam hari ini karena ini judulnya pelayanan yang inisiasinya dari FGBF ya, AGBF. Saya terbiasa dengan Full Gospel Businessman Fellowship International karena saya terlibat juga di situ. Saudara, Assembly of God Businessman Fellowship. Ya, jadi persekutuan para pengusaha gereja sidang jemaat Allah yang ada di Gesja Ambengan, ya, Ebenezer. Ini adalah inisiasi yang luar biasa, ide bagus untuk menyatukan jemaat dari berbagai 13 gereja satelit GSJ yang ada di 2 wilayah dalam gerakan bersama untuk bukan hanya menerima lawatan Tuhan, tetapi bagaimana kita bersatu kemudian kita menjangkau dunia bagi Yesus. Kemuliaan bagi Allah kita. Nah tadi saya perlu luruskan sedikit informasi bahwa disebut saya Ketua Departemen Misi Nasional, itu perlu diralat karena Ketua Departemen Misi Nasional GSJ adalah Ketua Umum kita sekaligus Pendeta Arif Multi. Ya, beliau adalah Ketua Umum sekaligus Ketua Departemen Misi Nasional, dan Departemen Misi Nasional GSJ Indonesia ada 3 cabang ya, dalam negeri, luar negeri, dan suku terabaikan. Dan saya ada di Departemen Misi Dalam Negeri di bagian khusus disebut KAPN, Kobarkan Api Penginjilan Nasional, yang diluncurkan Nusantara, Kobarkan Api Penginjilan Nusantara, yang dicetuskan oleh BPP dan Departemen Misi Nasional.
Oleh karena diperhatikan bahwa GSJ salah satu yang mulai menurun adalah penginjilan. Karena kita sudah terlalu lama jadi Kristen, akhirnya kita pun rasa-rasa sudah aman-aman, nyaman-nyaman, saudara. Comfort zone. Jadi karena di gereja kami selama 20 tahun lebih kami bergerak di bidang penginjilan dan melatih banyak orang di Indonesia dan Malaysia. Memberikan metode-metode motivasi dan ribuan orang kami latih. Tahun 2023 kami melatih di Indonesia, Malaysia sekitar 2.000 orang. Pendeta dan jemaat. Tahun 2024 setelah KAPN diluncurkan oleh Departemen Misi Nasional dan saya diminta jadi motor penggerak di situ dan saya bangun satu tim dan kami keliling Indonesia untuk membantu gereja-gereja, jemaat dan pendeta untuk mendapatkan metode-metode dan terutama api penginjilan, the fire of evangelism harus menyala dalam diri kita semua. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke, jadi tahun 2024 ada 3.000-an orang yang kami latih. Jadi kami terbang ke sana kemari, membantu BPD, gereja-gereja setempat dan lain sebagainya. Ada satu yel-yel yang kami buat untuk memberi semangat, dorongan dan mengingatkan kita tugas kita selain pemuritan kita harus tetap menginjil. Katakan amin. Ya, menginjil, terus bersaksi, jangkau jiwa baru. Jika tidak kita akan mengalami stagnasi. Nah, ini yel-yel itu saya bagikan malam hari ini, kita akan terlibat. Yel-yel itu begini, kalau saya katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, saudara balas dengan berdiri lalu dengan tangan terkepal seperti ini. Katakan begini, berani, beritakan Injil, beritakan Injil. Kemudian saudara bertepuk tangan. Waktu saudara melakukan itu, saudara di-refresh untuk mengingat kembali bahwa tanggung jawab kita adalah we must be, ya, menjadi saksi Yesus, the witness of Jesus Christ. Apapun profesi kita, kita adalah saksi Yesus. Dan kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa kita pengikut Yesus, kita adalah saksi Yesus. Kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya bagikan ini, kalau bisa ada yang bantu shoot, Pak Keyu punya handphone lebih bagus sepertinya. Ini yel-yel ini dipasarkan di seluruh GSJ Indonesia, sampai di Malaysia. Ribuan orang sudah menikmati ini. Oke, sekarang saya tes dulu ya. Saya ulangi, kalau saya katakan Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya, saudara jawab dengan kencang. Berani, beritakan Injil. Pada saat ini api penginjilan menyala. Api Roh Kudus menyala kembali. Haleluya, keberanian Tuhan akan berikan kepada kita. Oke, kita tes, siap? Siap pasukan Kristus? Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berani, beritakan Injil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke, once more, satu kali lagi. Sudah mulai menyala? Ingat masa lalu saudara rajin bersaksi? Waktu baru kenal Yesus, wih semangat. Setelah beban hidup bertambah, semangatnya biasanya terbang juga tuh. Tapi kita mulai kembali. GSJ adalah gereja yang bersaksi, memberitakan Injil. Dan tidak dapat dihentikan pemberitaan Injil itu. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan, berani, beritakan Injil. Haleluya. Silakan duduk. Sejak usia 18 tahun, Allah menggerakkan saya untuk bersaksi di kota Balikpapan. Saya kelahiran Balikpapan, dibesarkan di Sorong, Papua, kemudian kembali ke Balikpapan. Papa saya seorang kapten kapal, makanya kami dibawa merantau ke Papua, keliling dengan kapal waktu saya masih bayi. Dan di Balikpapan, Tuhan menangkap saya, seorang muda yang usia 17 tahun. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya seorang yang latar belakang gereja Katolik dan tidak ke gereja waktu masih muda, waktu remaja. Hanya pergi main-main saja hari Minggu. Keluarga kami tidak beribadah kepada Tuhan. Keluarga kami berantakan.
Tetapi Yesus melihat dalam diri saya perlu diselamatkan. Dan kalau anak muda ini diselamatkan, pasti masa depannya akan jadi saksi Yesus. Jadi saya ditangkap Tuhan dalam sebuah pelayanan disebut LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, dan mereka buat pelatihan penginjilan dengan menggunakan metode 4 hukum rohani. Ada bukunya itu. Saya diajak, saya ikut-ikutan saja. Saya belum kenal Yesus, saya tidak tahu berdoa, saya tidak beribadah. Lalu kemudian saudara, dalam pertemuan itu, pada acara penutupan, Roh Kudus melawat, mungkin kami ada sekitar 20 atau 25 anak muda dari berbagai sekolah, dilawat oleh Tuhan. Tiba-tiba saya sadar saya ini orang berdosa. Tiba-tiba saya sadar kalau saya ini orang berdosa. Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya tiba-tiba disadarkan Tuhan bahwa saya orang berdosa. Keluar air mata saya menangis terseduh-seduh. Sementara nasi goreng ada di mulut saya. Kok bisa? Begini saudara ceritanya. Pada acara penutupan kami disuruh berlutut menghadap bangku. Ini di sebuah sekolah, bangku seperti ini kami suruh berlutut menghadap. Lalu di depannya itu sudah disediakan 1 piring nasi goreng untuk setiap orang. Lalu kami disuruh makan, sebelum makan berdoa dulu katanya. Jadi ini lampu sudah dimatikan, kami berlutut menghadap nasi goreng. Kemudian dikomando, ambil 1 sendok, mari kita berdoa. Doanya itu adalah berdoa meminta pengampunan Tuhan atas dosa anak-anak muda. Ya saya dengar saja, saya tidak merasa apa-apa. Silakan makan, lalu saya ambil makan. Setelah mengunyah beberapa saat, silakan ambil 1 sendok lagi. Ambil lagi 1 sendok, mari kita berdoa. Doanya sama. Dalam doa itu dia sebut beberapa jenis dosa yang biasa anak muda lakukan. Saya dengar, setelah itu silakan makan. Saya makan lagi sendok yang kedua, nasi itu saya kunyah. Lalu semuanya diam, hening sambil mengunyah nasi goreng. Roh Kudus mulai menyadarkan saya bahwa Frans Kansil, kamu orang berdosa. Tiba-tiba saya mulai menangis. Satu ruangan itu semua menangis. Makin kencang suara tangisan walaupun nasi goreng masih ada dalam mulut. Saudara bisa bayangkan itu, orang India saja kalah. Menangis sambil menari mereka. Ini menangis sambil makan nasi goreng, sambil pegang sendok, sambil berlutut. Hari itu saya disadarkan bahwa saya orang berdosa. Tiba-tiba saya ingat saya pernah mencuri. Tiba-tiba saya ingat saya pernah mencuri. Menangis menyesali dosa. Lalu malam itulah ditanya, siapa di sini selesai studi akan melayani Tuhan sepenuh waktu? Saya sebenarnya tidak tahu apa itu namanya melayani Tuhan, apalagi yang namanya full time. Itu saya tidak mengerti. Tapi dikatakan siapa mau silakan berdiri. Saya merasa seperti ada orang di belakang saya yang berkata berdiri kamu. Jadi saya berdiri. Sejak itu rupanya saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tiba-tiba selesai peristiwa itu, besoknya saya merasa suasana itu seperti baru semuanya. Saya lihat warna hijau daun lebih hijau daripada sebelumnya. Itu perasaan saya. Seperti ada sukacita, hati ringan, sukacita. Tiba-tiba saya tergerak untuk baca Alkitab. Saya tergerak untuk berdoa. Saya pinjam kunci pintu gereja GSJ Gunung Sari Ilir, Balikpapan. Saya datangi situ dan saya bilang, ada ibu pendeta, bolehkah saya pinjam gedung gereja, saya mau berdoa di dalam. Tiba-tiba saya digerakkan Tuhan. Saya yang tidak tahu berdoa tiba-tiba mulai berdoa, Tuhan Bapa di sorga, Bapa di sorga. Bayangkan, mulai baca Alkitab, lalu ayat-ayat Alkitab menjadi hidup. Lalu tiba-tiba saya digerakkan Tuhan, saya diingatkan sekolah Alkitab, sekolah Alkitab. Tidak ada yang menyarankan saya masuk sekolah Alkitab. Saya mulai bertanya-tanya kepada pendeta, di mana ada sekolah Alkitab, bagaimana biayanya. Tiba-tiba saya mulai bertanya, akhirnya saya masuk sekolah Alkitab, saya disponsori orang Amerika. Saudara tahu, hidup saya berubah tiba-tiba. Dan kemudian di kota Balikpapan dalam waktu singkat saya digerakkan Tuhan untuk bersaksi kepada teman-teman saya. Yang Kristen, yang Muslim, saya digerakkan Tuhan bersaksi. Saya datangi teman saya. Bayangkan seseorang yang tidak pernah ke gereja tiba-tiba berani bersaksi. Saya mulai pimpin satu teman saya. Kamu mau terima Yesus? Mau. Kamu mau saya doakan? Mau. Kita berdoa, saya bilang. Di ujung lapangan terbang sepinggan, saya bawa dia. Setelah pulang sekolah, ayo kita ke sana. Saya pimpin dia, saya buka buku kecil 4 hukum rohani, metode penginjilan itu. Kau berdoa ya, apa yang saya ucapkan kau ikut ya. Saya ucapkan doa terima Yesus, minta ampun, dia ikut kalimat demi kalimat. Setelah berdoa dia buka mata, dia bilang, kau sudah baptis saya kah? Saya pun belum mengerti apa itu baptisan. Saya bilang, enggak.
Saya digerakkan Tuhan untuk mulai bersaksi kepada orang lain. Sampai hari ini saudara, saya bersaksi di mana saja. Di Indonesia, di luar negeri saya bersaksi. Di airport saya bersaksi. Baru-baru waktu saya dari Kuala Lumpur ke Surabaya kalau nggak salah. Lalu ada kami enrichment di Sati. Sementara antri di tempat check-in, ada beberapa orang-orang dari Malaysia, ada dari Thailand, rupanya rombongan agen tourism mungkin. Saya kenalan sedikit, lalu seorang wanita ini, dia bagian tourism ya, wisatawan mungkin. Are you Chinese? Saya bilang, no. Mau. Saya bilang, saya bukan orang Cina, saya orang Indonesia. Saya bilang, oh. Are you Muslim? No, I'm Christian. Saya Kristen. Lalu tiba-tiba di tengah orang banyak ini lagi antri, dia katakan, like this? Seperti ini? Dia orang Buddha, tapi mungkin dia pernah nonton film Yesus di salib. Atau dia mungkin pernah lihat salib pada patung Yesus. Jadi dia katakan, like this? Roh Kudus bekerja langsung di tengah-tengah kami. Saya katakan, yes, that is Jesus. Itulah Yesus. Who died on Calvary to redeem you from your sin and my sin. Whoever believe in Jesus will not perish but have eternal life. Saya katakan itulah Yesus yang mati bagi dosamu dan dosaku. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Penginjilan di antara penumpang pesawat. Waktu saya dari Dubai, ini baru beberapa waktu lalu saya dari Dubai ke Jakarta. Saya satu pesawat dan di sebelah saya seorang ibu yang bekerja di Arab Saudi. Badannya jadi kecil, kurus dan sakit dan hampir mati di pesawat. Di samping saya karena sesak napas. Rupanya dia mau pulang ke Indonesia untuk berobat karena sudah sakit parah. Dia sesak napas di sebelah saya dan berkata, adakah pertolongan di sini? Adakah pertolongan di sini? Akhirnya datanglah pramugara bawa tabung oksigen dan pasang oksigen dia, periksa tekanan darah. Sementara dia sesak napas, saya katakan tentang dia kepada dia, ibu pernah dengar tentang Yesus Isa Al-Masih? No, dia bilang tidak. Saya cerita tentang Yesus juru selamat dunia. Saya katakan percayalah kepada Yesus. Panggil dia, panggil nama Yesus ini ibu. Sementara orang di sebelah saya ikut juga dengar. Ada orang Indonesia yang satu pesawat. Saya bersaksi di atas pesawat. Allah menggerakkan saya untuk bersaksi. Saya adalah saksi Yesus. Sampai hari ini. Itu sebabnya kami dibawa Tuhan ke berbagai tempat untuk melatih banyak orang bersaksi. Kami memiliki beberapa metode praktis. Ada satu metode praktis namanya kopi pahit. Mari sama-sama sebut kopi pahit. Kalau kumpul-kumpul lalu ada kopi, saya bisa bilang, Pak suka kopi pahit atau kopi manis Pak? Kopi pahit ya, mana lebih pahit? Masa lalu Bapak kok kopi ini? Kalau saya masa lalu pahit Pak, pahit. Keluarga saya berantakan Pak, kami gak ada damai sejahtera. Tapi sejak Yesus masuk dalam hidup saya jadi manis Pak. Jadi kalau hidup Bapak juga pahit, banyak masalah Pak. Di bisnis, ya di keluarga, pahit rasanya Pak. Yesus jawabannya Pak. Bapak mau terima Yesus, mau percaya? Kalau Bapak mau, saya pimpin doa Pak, terima Yesus. Metode kopi pahit. Itu baru satu, belum lagi metode lain. Saya punya beberapa metode dan harap satu saat bisa sampai ke sini. Nah, saudara, saya juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan antar gereja. Besok saya ada di Malang karena diminta untuk berbicara di antara para pendeta sekota Malang. Mereka ada pertemuan dan minta buat seminar. Isi seminarnya mereka minta berbicara mengenai penginjilan dan pemuritan. Dan itu yang memang kami kerjakan di daerah kami, di gereja kami. Jadi saya senang sekali. Besok kami ada pertemuan mulai jam 8 sampai jam 1 siang. Kami terlibat dalam kerjasama di Indonesia dan Malaysia khususnya. Kami membuka kelas-kelas sekolah Alkitab singkat di Malaysia, di kota-kota seperti Sandakan, Tawau, Kinabalu, kemudian apalagi Tenom. Kami terlibat membantu gereja-gereja. Kami latih jemaat jadi pelayan Tuhan. Kami latih jemaat untuk bisa melayani Tuhan dengan memberikan 8 mata kuliah, mata pelajaran praktis
Dari situ kami bekerja sama dan menghasilkan ratusan orang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Oke, mari kita lihat pada malam hari ini mengenai meraih janji Allah. Sama-sama kita katakan, meraih janji Allah. Siapa di sini yang mau janji Tuhan dalam hidupnya dapat dijangkau, diraih? Angkat tangan. Apa janji Tuhan kepada saudara yang perlu dijangkau, diraih, didapatkan? Bagi saya janji Tuhan banyak sekali. Saya membaca Alkitab bukan sekedar berpikir bahwa ini hanya kata Tuhan kepada orang pada zaman dahulu kala. Tetapi banyak ayat-ayat Alkitab yang menjadi hidup bagi saya. Dan itu menjadi janji Tuhan buat saya. Dan saya berharap, saya berdoa, saya percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Dan banyak yang terjadi, saudara, banyak sekali. Oke, mari saya akan berbagi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Gembala, Bapak Pendeta Triyogo, telah memberi kesempatan Pak dengan pengurus harian AGBF. Terima kasih untuk kepercayaannya. Terima kasih banyak. Kalau Bapak Pendeta Triyogo dulu pernah sampai ke tempat kami di Tarakan. Ya, beliau menjadi teman lama, senang sekali Pak mendengar berita Bapak bisa menggembalakan jemaat sini. Ini awesome Pak, luar biasa ini. Haleluya. Meraih janji Allah, mari kita lihat. Oke, next. Apa janji Allah kepada kita? Itu kan menjadi pertanyaan. Ada banyak janji Allah. Janji mana yang menjadi spesifik bagi kita? Yang harus kita minta digenapi dan nantikan penggenapan itu. Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34 sebenarnya ini adalah janji Allah bagi kita semua. Dan ini bersifat umum bagi semua orang percaya. Mari kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita perlukan dari Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita? Janji Tuhan ini kepada kita semua, yang pertama adalah persyaratannya, seek first the kingdom of God and His truth, and all things to be added to you. Carilah dahulu kerajaan Allah. Sama-sama katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, pemerintahan Allah dan kebenarannya diketahui, dilakukan. Itu yang harus diutamakan. Katakan amin. Bukan bisnis, bukan usaha, bukan pekerjaan yang menjadi utama. Prioritas utama kita sebagai orang percaya adalah mencari kerajaan Allah, mencari tahu kebenaran kehendak Allah dalam hidup kita, lalu kita lakukan. Kalau kita bisa konsisten di situ, maka yang lain-lain ini berkat Tuhan atas bisnis saudara, atas investasi saudara, atas perdagangan saudara, yang berdagang, yang berjualan, saudara, berkat itu akan menyusul mengikutinya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, keberhasilan dalam hidup saudara akan menyertai mengikuti saudara. Tetapi persyaratannya adalah prioritaskan, utamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah hal-hal rohani. Bapak Pendeta almarhum Cuk Kayhatu selalu berkata, rohani, urusan rohani adalah panglima. Nomor 1 di depan. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan bisnis. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, hal kerohanian, hal utama. Itu yang Yesus katakan. Apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia? Tambang emas kau yang punya, nikel, tembaga, batu bara kamu yang punya, uranium kau yang punya. Tapi kamu kehilangan nyawamu. Kamu binasa. Apa gunanya semua itu? Bukan berarti kita tidak perlu hal materi, perlu semualah. Tuhan bilang itu yang diperlukan, dicari bangsa-bangsa. Kamu juga kan perlu. Tapi utamakan Tuhan, bro. Utamakan kerajaan Allah. Utamakan yang namanya berdoa. Cari wajah Tuhan. Baru nanti Tuhan berkati pekerjaanmu, maka berkat-berkat mengikuti engkau. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
Saya menerapkan itu dalam hidup saya. Dari usia muda, saya tidak dapat kesempatan untuk hidup hura-hura dengan anak-anak muda. Usia muda saya sudah ditangkap Tuhan, 6 tahun saya di sebuah desa pelayanan dan saya tinggal dalam gereja 6 tahun. Usia sekitar 21 tahun sampai 26 tahun tinggal dalam gereja. Saya lah gembala muda di situ. Pekerjaan saya setiap hari bersihkan gereja. Halaman gereja saya yang bersihkan. Karena saya tinggal dalam gereja ukuran 6x12. Terbuat dari papan. Tidak ada plafon. Siang hari jadi panas. Saya dilatih Tuhan untuk mengutamakan Tuhan dan meninggalkan kehidupan hura-hura di masa muda. Dan saya bersyukur Tuhan tangkap saya. Sehingga saya belajar mengenal Tuhan. Berbicara kepada Allahku. Membuka Alkitab dan ayat-ayat itu menjadi hidup. Saya baca Alkitab itu bolak-balik dari dulu sampai sekarang. Dari kejadian wahyu, bolak-balik. Ketika saya menjalankan pelayanan, digerakkan Tuhan menjalankan pelayanan online, media sosial, Facebook itu. Setiap hari saya harus berbicara. 365 hari setahun. Dari mana firman Tuhan itu? Dulu saya telah banyak berbincang-bincang dengan Tuhan. Ternyata ada gunanya, saudara. Mencari Tuhan, ada harganya, saudara. Tapi kalau orang konsisten dalam hal mengutamakan Tuhan, pasti hidupnya diberkati Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita. Kita baca selanjutnya. Saudara, di sini ada pengusaha, pedagang, ya sales dan lain sebagainya, berbagai profesi. Saya mau beritahu bahwa para pengusaha, pedagang, ya penjual, semua mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan dan memperbanyak uang. Betul apa betul? Uang sedikit bagaimana jadi banyak? Itu kan intinya sebenarnya itu. Uang sedikit bagaimana diputar-putar sampai jadi banyak. Itulah perdagangan, itulah bisnis, itulah investasi. Yang sedikit jadi banyak, ya bagaimana caranya? Itu sama dengan jemaat. Jemaat sedikit jadi banyak, bagaimana caranya? Sami mawon, saudara. Uang yang Tuhan percayakan kepada saya sedikit, bagaimana saya putar demikian rupa, supaya bukan habis tapi bertambah banyak. Itulah bisnis, investasi. Dalam pelayanan, bagaimana Tuhan percayakan saya 5 orang, lalu saya latih, saya didik, saya muridkan dia, saya doakan dia, saya motivasi dia. Bisa jadi 5.000. Bagaimana caranya? Saudara lihat persamaannya? Makanya bagus kalau sudah pernah memutar uang, lalu dia jadi gembala sidang, bagus juga tuh. Otak bisnisnya udah jalan, tinggal full heart saja. Ya. Ada orang full heart, tapi karena tidak mengerti bagaimana beternak jemaat, agak kesulitan juga. Nah, saya puji Tuhan, saya dilatih Tuhan. Saya mulai dengan belajar bisnis kecil-kecilan, full multi level marketing. Saya ikut, saya senang lihat sistemnya. Saya ikut. Ternyata satu saat Tuhan memberikan saya sendiri produk. Saya yang memproduksi produk herbal. Saya buat sistemnya sendiri. Baru saya mengerti, oh iya ya, rupanya ini ya. Bagaimana membangun sistem, ya, membangun relasi, agen-agen ada di mana-mana, turut bekerja bersama. Dan itu prinsip-prinsip itu ada dalam gereja juga. Bagaimana membangun kerjasama dalam jemaat ini, menyatukan seluruh jemaat, lalu jangkau dunia bagi Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita lihat tentang uang. Yang pertama, uang dapat membeli tempat tidur mahal. Tapi bukan membeli tidur nyenyak. Saat ini, hari-hari ini, banyak orang punya tempat tidur yang mewah, mahal. Mungkin kakinya terbuat dibungkus dengan emas. Tapi malamnya mimpi buruk terus. Memikirkan bisnisnya, memikirkan uangnya, hilang. Saudara pernah dengar, lihat berita-berita orang menabung ya di bank, menyimpan uangnya di bank, lalu banknya kolaps, uangnya nggak kembali. Stres, jadi gila. Itu akan terjadi dan masih akan terjadi. Saudara lihat negara-negara yang bertempur berperang, kemana uang-uang nasabah itu? Banknya hancur, kotanya hancur, bagaimana mau tarik uangnya?
Ukraina. Itu satu negara itu, kacau balau. Gimana perekonomiannya? Bagaimana uang saya yang saya tabung misalnya, saya simpan di bank. Investasi saya bagaimana? Asuransi saya bagaimana? Kembalikah? Bisa hilang semuanya, saudara. Makanya perhatikan keadaan dunia ini. Kalau udah mulai makin gawat, amankan juga aset saudara. Amankan juga uang saudara. Sebab kemungkinan besar tidak bisa ditarik kembali. Simpanlah dalam bentuk emas. Ya, saudara punya uang banyak di bank, lalu bukan inflasi, krisis global datang karena perang di sana sini, ekspor impor macet. Di mana uang kita? Bagaimana bisa kita tarik uang kita? Amankan segera, saudara. Ini dunia sedang gawat. Uang dapat membeli rumah mewah, tetapi bukan ketenangan dalam keluarga. Betul apa betul? Saudara bisa punya rumah mewah, tapi saudara berkelahi bertempur bagaikan Rusia dan Ukraina. Marah-marahan terus, panas. Makanya saudara perlu Yesus untuk membawa damai dalam rumahmu, keluargamu. Uang dapat membeli hubungan seks, tetapi bukan cinta sejati. Hati-hati yang punya banyak uang, karena banyak uang saudara bisa membiayai 3 istri. Tapi penderitaan yang datang, 3 istri berkelahi terus. Uang dapat membeli tiket pesawat ke berbagai negara, tetapi bukan ke surga. Biar banyak uang, nggak sampai-sampai juga ke surga. Karena untuk ke surga, uangmu tidak laku. Yesuslah jalan ke surga, kemuliaan bagi Allah kita. Terima Yesus. Percaya kepada Yesus. Dialah juru selamat. Yohanes 3:16 menegaskan ini. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Uang tidak mampu menyelamatkan saudara, membawa saudara ke surga, tidak bisa. Ketika pecah perang, uang tidak mampu menyelamatkan saudara. Saudara akan sama dengan semua para pengungsi. Perhatikan keadaan dunia ini. Bagi saudara yang berbisnis, berdagang, yang bekerja sepenuh hati untuk menghasilkan keuangan membiayai hidup saudara. Ulangan 8 ayat 12 sampai 14, mari kita baca. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, engkau mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya seperti di Los Angeles. Dengan rumah-rumah mewah saudara dirikan. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas dan perakmu bertambah banyak, aset-asetmu menjadi berlipat kali ganda, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Orang Israel Tuhan katakan potensi kamu, segala yang ada padamu bisa bertambah banyak. Tetapi ayat yang ke-14 merupakan peringatan. Kita baca. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bagi kita yang berjuang, jadi pejuang-pejuang ekonomi, kemudian dari miskin jadi berkecukupan, naik levelnya jadi berkelimpahan, jadi kaya. Definisi kaya adalah berkelimpahan, lebih daripada cukup apa yang saudara miliki. Definisi berkecukupan ya cukup, apa yang diperlukan ada, cukup. Definisi miskin adalah serba kekurangan. Siapa sih yang mau jadi miskin? Angkat tangan. Nggak ada saudara. Saya pun nggak mau jadi miskin. Karena arti miskin artinya serba kekurangan. Kita menjadi beban bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Minimal kita berkecukupan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Seperti saya bukanlah orang miskin. Saya juga bukan orang yang disebut kaya raya. Tapi cukup. Mau kemana saja cukup. Mau makan cukup.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Wah, rupanya ada kekuatan khusus dari Tuhan, yaitu memberikan kekuatan kepada orang-orang tertentu untuk mengumpulkan kekayaan, memperoleh kekayaan. Nah, ini biasanya jatuh kepada para pengusaha. Kemampuan itu, talenta itu, bakat itu, sehingga mereka bisa melipat gandakan uang. Makanya di gereja itu perlu pengusaha-pengusaha, katakan amin. Ya. Selain pegawai perlu pengusaha, perlu wira swasta, perlu investor. 4 hal ini diperlukan di gereja. Tepuk tangan bagi kita. Untuk menghasilkan uang ada 4 cara. 1, jadilah pegawai. 2, jadilah wira swasta. 3, jadilah pebisnis yang memiliki sistem, memiliki karyawan, memiliki produk, jasa atau barang. Dan kemudian jadilah investor. Hanya 4 cara itu. Yang dilarang adalah janganlah menipu dan korupsi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara, Tuhan katakan kalau kamu sudah bisa membangun rumahmu, kamu jadi kaya, berlipat ganda hartamu. Nah, yang satu ini, jangan lupa Tuhan, bro. Beritahu orang Belanda, jangan lupa Tuhan. Banyak orang diberi kemampuan untuk mengumpulkan uang, memperoleh uang. Tapi kemudian karena sudah berlimpah-limpah, jadi lupa kepada Tuhan. Sampai lupa istri. Lupa rumah, lupa pulang. Kenapa? Karena di dalam kelimpahan, di dalam kekayaan ada godaan untuk menjauhi Tuhan. Itu sama dengan orang miskin juga. Godaannya mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Yang berkecukupan juga tetap ada godaan. Tetapi mereka yang punya banyak uang, godaannya juga sangat besar. Karena mereka bisa beli apa saja. Mau tambah suami, tambah istri, mereka punya uang. Ya kan? Ada kisah yang anekdot yang menyinggung hati saudara. Ini cerita yang pernah saya baca. Seorang suami istri, ketika mereka serba kekurangan, ketika mereka miskin, wah, mereka berjuang supaya jangan tetap miskin. Lalu kalau mereka waktu miskin, mereka berbincang-bincang, biasanya tanya satu sama lain, makan apa kita hari ini? Karena susah dapat makanan, makan apa lagi kita? Masih ada makanan. Mereka berjuang dan ekonomi mereka, sosial mereka naik, mereka jadi berkecukupan. Ya, kalau mereka berbincang-bincang satu sama lain suami istri, istri bertanya, Pak, makan di mana lagi kita ini? Restoran sana sudah, restoran itu sudah, yang cari yang baru. Ya kan? Artinya sudah berkecukupan, mau ke restoran mana aja, it's okay. Lalu mereka berjuang, kerja keras lagi, usaha lagi, berinvestasi, berdagang, naik usaha mereka, keuangan mereka melimpah, mereka jadi kaya raya. Dan kemudian mereka lupa Tuhan. Waktu mereka berbincang-bincang suami istri, satu sama lain, istri tanya, Pak, siapa lagi yang akan kita makan? Suami bertanya pada istri, siapa lagi yang bisa kita makan, kita tipu. Kita kerjain mereka, supaya kita makin kaya. Ini adalah bahasa-bahasa orang yang melupakan Tuhan. Sudah dikasih berkat, dikasih kelimpahan, lupa Tuhan, makin jahat. Itu yang terjadi di dunia. Sudah jadi terkenal, sudah punya jabatan luar biasa, penghasilan luar biasa, tapi hidup dalam dosa. Kenapa? Lupa Tuhan, lupa diri. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada orang Israel, kalau kamu sudah berkelimpahan, satu hal ini kamu ingat, jangan kamu lupa Tuhan. Jangan engkau tinggi hati, ayat 14. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dulu kamu itu orang miskin, kamu budak, jangan lupa itu. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dia ikrarkan, yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain
Ya, penyembahan berhala kau ikuti, beribadah kepada berhala dan kamu sujud menyembah kepada berhala. Kata Musa, kata Tuhan lewat Musa, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kamu pasti binasa. Mari kita lihat mengenai kekayaan di dunia ini. Salah satu yang saudara harapkan kan adalah materi, ya. Menjangkau janji Tuhan yaitu kecukupan bahkan kelimpahan. Sebenarnya itu yang ada di hati kita. Tapi mari kita lihat dan memperhatikan mengenai kekayaan di dunia ini. Kekayaan bukan tujuan hidup, tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya yang utama dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau engkau mau diberkati Tuhan secara materi, tetapkan dulu bahwa rohani, hal kerajaan Allah, hal kebenaran adalah yang paling pertama dalam hidupmu. Bukan harta benda. Kalau engkau sudah bisa menjaga hatimu, lalu Tuhan percayakan hal yang lebih banyak, maka amanlah saudara. Ya. Ada banyak orang mengutamakan kekayaan, jadi bangun tidur pikirannya harta, aset, bisnis, perdagangan. Bukan Tuhan yang dia pikirkan, bukan firman Allah, tapi selalu tentang kekayaan. Mereka mengutamakan kekayaan, harta benda. Yang berikut saudara. Oke, mari kita lihat. Next slide. Ada godaan untuk menjauh dari Tuhan ketika memiliki banyak harta. Godaan untuk berbuat dosa ada pada orang kaya, pada orang yang berkecukupan, dan juga pada orang miskin. Jadi kita semua diperhadapkan dengan godaan. Sama seperti Adam dan Hawa digodai. Sampai hari ini keturunan Adam dan Hawa di seluruh dunia, generasi demi generasi, sama menghadapi godaan. Jangankan kita manusia biasa, Yesus Kristus anak Allah juga digodai oleh iblis. Betul? Jadi kita akan menghadapi godaan. Saya bersyukur saudara, saya dikelilingi oleh jemaat-jemaat di tempat kami yang mendoakan saya dan juga mengingatkan, dan saya diingatkan supaya menjauhi godaan. Bukan hanya godaan dalam hal materi, tapi godaan dalam hal seksual. Saya ingat ketika satu saat saya dari Kuala Lumpur pelayanan, lalu saya jalan-jalan ke Singapura sendiri nih. Ini kisah sudah lama, karena untuk pertama kali saya mendarat di Singapura, lalu saya menyeberang ke Batam. Ada kenalan saya yang memiliki pelayanan sekolah Alkitab di sana, Ibu Pendeta Sarah. Ya saya berkunjung. Nah sampai di Batam saya menginap di sebuah hotel sederhana. Saya masuk ke hotel lalu turun keluar untuk membeli sesuatu. Lalu tiba-tiba ada satu anggota gereja kami menelpon saya. Dia tanya, apa kabar Pak? Baik, saya bilang. Ada di mana Pak? Di Batam. Langsung dia ingatkan saya, hati-hati Pak. Saya kaget, hati-hati apa? Hati-hati, hati-hati Pak ya. Bapak kalau nginap di hotel ada yang ketuk-ketuk pintu, jangan buka Pak. Saya langsung coba pikir, oh maksudnya mungkin ada wanita-wanita nakal mau masuk ke kamar saya, jangan buka pintu. Saya bilang terima kasih. Bayangkan ini jemaat mengingatkan pendetanya. Alhamdulillah saudara, puji Tuhan. Saya bilang terima kasih. Ketika saya naik kembali, masuk ke dalam kamar, baru beberapa saat saya masuk ke dalam kamar, telepon dalam kamar itu berdering. Saya curiga, kok ada yang telepon malam-malam gini? Itu sudah mungkin sekitar jam 10 malam. Saya angkat, terdengarlah suara wanita. Baru saja tadi diperingatkan, lalu tiba-tiba terdengarlah suara wanita. Apa kabar katanya, jam berapa di situ? Ini siapa yang tanya-tanya jam? Kalau saya ikut naluri manusia, saya bilang, siapa mbak? Dari mana mbak? Piye kabari? Mau apa? Mau masuk? Kalau mau ngikuti nafsu manusia. Untungnya jemaat sudah ingatkan saya, hati-hati Pak, kalau ada yang ketuk-ketuk pintu jangan buka Pak. Dia nggak ketuk pintu tapi lewat handphone, telepon. Saya ingat pesan jemaat, jangan buka pintu. Saya bilang, kenapa tanya-tanya jam? Oh nggak apa-apa gini-gini, saya tutup. Saya gunakan jurus Yusuf melarikan diri dari istri Potifar. Hari ini saya masih bisa menjaga kesetiaan dalam pernikahan saya dengan istri saya. Karena itu, takut Tuhan
bukan takut istri. Saya takut sama bos saya di atas. Ini menyangkut banyak orang, saudara, kalau seorang pendeta jatuh dalam perzinahan. Saya telah mengurus beberapa kasus, termasuk urusan perzinahan. Kehancuran luar biasa. Dan itu memperingatkan saya, jangan kau pula yang ikut-ikutan seperti itu. Saudara, hal berikut, hidup ini bisa tiba-tiba berpindah ke alam lain. Kalau saudara berusaha berbisnis, punya cita-cita besar, is oke, bagus. Tapi ingat, hidup ini bisa sewaktu-waktu berpindah ke alam yang lain. Saudara mengerti? Sementara tidur nggak bangun-bangun, pindah ke alam lain. Para pengusaha, pedagang, investor, ingat ini. Semangat untuk berjuang mengumpulkan harta itu luar biasa dalam hati kita. Karena memang itu kemampuan yang diberikan Tuhan. But remember, you can die anytime. Engkau bisa meninggal kapan saja. Seorang pengkhotbah yang luar biasa di Balikpapan, dia bercerita tentang masa lalunya. Dia bekerja di pengeboran lepas pantai. Di depannya Balikpapan ada rig ya untuk pengeboran minyak itu. Dia bilang waktu saya mau terbang dari tempat kerja naik helikopter ke Balikpapan karena off cuti. Tiba-tiba teman saya pagi hari, teman baik di tempat kerja berkata, mari kita sarapan pagi. Kita sama-sama, satu piring saja. Dia heran, loh aneh, kok disuruh makan satu piring, tapi dia ikuti. Kan aneh ya, ayo kita sarapan satu piring, laki-laki dengan laki-laki. Dia ikutin saudara, tapi dia rasa aneh. Nah, saudara kalau ada yang aneh-aneh, cek dulu tuh, cek. Ini mau kemana nih, mau ke alam lain atau belum ini? Jadi dia makan bersama. Kemudian dia terbang ke Balikpapan. Sampai mendarat langsung dapat berita. Di rig temanmu itu meninggal. Pindah ke alam lain. Dia shock. Karena dialah yang makan bersama sebelum meninggalkan temannya. Dan sejak itu Tuhan ingatkan. Kau bertobat. Kau lihat temanmu pindah ke alam lain. Tanpa sempat say goodbye. Akhirnya dia melayani Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia sendiri bercerita kepada saya. Momen itu mengingatkan dia bahwa seseorang bisa tiba-tiba meninggal. Ketika saudara berjuang, berusaha, berdagang, berbisnis. Engkau punya cita-cita 10 tahun, 20 tahun ke depan. Sama seperti saya nih punya cita-cita 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ingat dulu, rencana boleh panjang, tapi bisa dipersingkat oleh Tuhan masa hidup ini. Kemana hartamu? Siapa yang akan pakai hasil perjuanganmu selama puluhan tahun? Siapa yang akan mewarisinya? Apakah anak-anak akan bertempur setelah engkau pergi? Memperebutkan harta benda. Ingat, hidup ini bisa tiba-tiba berpindah. Itu seperti Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang kaya. Dalam perumpamaan itu dikatakan orang kaya begitu memiliki visi tentang masa depan, tentang ekonomi. Dia merencanakan saya akan membangun tempat penampungan produk-produk saya, hasil usaha saya, hasil pertanian, peternakan. Ini saya akan perluas semuanya. Wah, dia sudah punya rencana hebat. Lalu Tuhan Yesus katakan, tapi pada malam hari, ada suara berkata, hei orang kaya yang bodoh, malam hari ini nyawamu dicabut. Mau bikin apa dengan harta bendamu? Itu yang dikatakan, jangan sampai engkau kaya secara materi, tetapi tidak kaya secara rohani. Kan banyak orang begitu kan? Hidup ini bisa tiba-tiba berhenti, saudara. Ada banyak orang kena penyakit jantung, tiba-tiba. Ada pendeta sementara berkhotbah, terdiam. Rebah di media sosial, saudara. Itu banyak. Ada pemimpin pujian, sementara pemimpin pujian tiba-tiba. Kalau dia di dalam Yesus, meninggal dalam Yesus, meninggal dalam pelayanan, haleluya. Masalahnya kalau di dalam setan ini repot, saudara. Meninggal di luar Yesus, repot. Jurusannya neraka. Yang terakhir,
Ingatlah hal ini, harta akan ditinggalkan. Seberapa hebat asetmu, seberapa hebat peninggalanmu, kekayaanmu, tetap juga ditinggalkan. Katakan amin. Yang saudara dapat dan saya dapat hanyalah 1 kali 2 meter. Punya banyak lahan di mana-mana. Siapa sih yang suka beli lahan, investasi di tanah? Ujung-ujung saudara hanya dikasih 1 kali 2 meter. Tepuk tangan bagi Yesus. Kenapa? Karena waktu saudara meninggal, saudara tidak bisa bawa rumahmu masuk ke dalam kubur karena kuburannya terlalu kecil. Uangmu juga nggak ada yang berani ikut sertakan dalam kubur karena takut dibongkar kuburanmu. Jadi ya cukuplah apa adanya. 1 peti, pakaian mungkin beberapa potong. Selamat jalan Bapak Mama. Saya mengingatkan diri saya tentang hal itu. Saya bisa dipanggil Tuhan anytime, anywhere, any place. Di mana saja, di tempat mana saja. Kalau saya sudah naik pesawat, saya sudah penyerahan. Sudah saya penyerahan. Jangan-jangan saya tidak pernah mendarat dengan benar. Seperti Adam Air dulu. Entah dia mendarat di mana. Adakah alien yang menjemput mereka? Ya kan? Saya mengingatkan bahwa kapan saja Tuhan bisa panggil saya. Jadi saya mempersiapkan diri saya. Maka yang perlu kita lakukan, karena kita tahu harta itu tidak bisa dibawa mati. Hidup bisa tiba-tiba pindah alam lain. Dan harta akan ditinggalkan. Maka sebelum itu terjadi, gunakanlah harta kekayaanmu untuk amal perbuatan baik. Tolonglah banyak orang. Berbagilah dengan banyak orang. Dan yang kedua yang paling utama, kedua tapi paling utama, dukung pekerjaan misi penjangkauan dunia bagi Yesus. Kerahkan semua kekuatanmu. Kalau perlu jual beberapa asetmu untuk mendukung misi penjangkauan dunia. Kenapa? Karena asetmu itu akan kau tinggalkan. Kalau kau punya banyak mobil, jual beberapa yang lain. Serahkan untuk jangkau jiwa. Saya katakan ini karena saya melakukan juga. Saya tidak jual sampai jual mobil, saudara. Tidak sampai jual HP juga. Tapi apa yang saya miliki, saya bantu. Saya bantu pendeta-pendeta, saya bantu jemaat-jemaat. Karena tinggal itu yang bisa saya lakukan. Saya bantu perintisan-perintisan. Kami dari 1 gereja menjadi sekitar 35 gereja di Kalimantan. Itu belum lagi anak-anak kami yang tersebar di Indonesia dan Malaysia. Alumni kami ada sekitar 760 dari sekolah Alkitab kami. Tersebar di mana-mana. Dan sampai hari ini saya masih berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Allah telah memberkati saya. Tapi saya tahu saya harus memakainya untuk memberkati banyak orang. Yang tidak mampu saya harus bantu. Saya dengar pendeta sakit, saya kirim produk saya. Yang tidak mampu saya bantu. Saya terlibat mendukung perintis-perintis gereja. Karena saya tahu apa yang ada pada saya akhirnya ditinggalkan juga. Saya dan istri suka berinvestasi di lahan. Ada uang lebih, kami cicil tanah, beli tanah di mana-mana. Saya pun pikir-pikir, saya mati gak bisa saya bawa juga. Kok beli tanah banyak-banyak? Nah kan inilah naluri manusia. Investasi katanya. Menabung di tanah. Tapi saya pikir lagi, enggak saya bawa juga. Pikirkan ini. Hal yang terpenting dalam hidup ini, melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Lanjutkan.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Setiap tahun saya berpikir dan berusaha supaya saya bisa memberi lebih banyak dalam kerajaan Allah. Dan saya berusaha. Kenapa? Hidup ini harus jadi berkat. Jangan egois. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ingat, hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Malam hari ini, pasti Tuhan bekerja luar biasa. Ada mujizat-mujizat akan dia kerjakan dalam hidup saudara. Tetapi tetapkan dalam dirimu, kerajaan Allah adalah yang utama dalam hidupmu. Kehendak Tuhan, kebenarannya yang utama. Saya biasa mendoakan orang sakit selama puluhan tahun dan saya melihat banyak mujizat. Malam hari ini ada yang perlu kesembuhan kah? Ada yang masalah jantung? Saya berdoa sampai minta jantung baru, saudara. Ginjal yang rusak, saya minta ginjal baru. Dan sudah ada doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Ada seorang wanita, dia terbaring luar biasa sakitnya, pingsan-pingsan karena gagal ginjal ya. Infeksi kronis ginjal, 2 ginjal. Dan akhirnya fungsi ginjal tidak baik lagi dan semua infus itu, air infus langsung mengalir ke Pampers. Sehari bisa pakai 30 Pampers. Terbaring, lemah, tak berdaya. Sakit luar biasa. Diberikan anti nyeri setiap hari karena dokter nggak tahu lagi mau buat apa. Dan anti nyeri yang seharusnya bertahan 8 jam, untuk dia hanya bertahan 4 jam. Saudara bisa membayangkan penderitaan itu? Dia dijaga oleh suaminya sendiri. Mereka perantau di kota Balikpapan. Mujizat terjadi. Handphone yang ada di tempat tidur dia tertekan dengan sendirinya, jadi memanggil ke nomor saya. Tidak disengaja. Bertepatan waktu itu saya ada di Singapura. Ketika saya lihat ada panggilan nama, zaman itu belum ada WhatsApp. Jadi kalau kita terima telepon dari luar negeri, kena roaming, biaya roaming tinggi. Jadi saya pikir, nggak usah dijawab, biar aja. Penghematan. Tapi sekitar 3 hari kemudian saya sudah tiba di Tarakan. Dan saya ingat wanita tersebut, saya telepon balik. Saya katakan, ibu apa kabar? Dia katakan, saya sakit pak. Penyakit ginjal kronis. Suaranya lemah. Saya bilang oke, saya berkunjung. Jadi saya bawa istri saya berkunjung. Sampai di rumah sakit, saya lihat dia terbaring lemah, selang infus oksigen semua dipasang. Lalu Tuhan ingatkan saya, ginjalnya rusak. Nah, saya tanya kepada dia, ibu kita berdoa ya? Ya. Ibu percaya bahwa Tuhan bisa memberikan ginjal baru? Dia jawab, ya saya percaya. Percaya atau tidak, enggak jelas juga ya. Saya bilang, Tuhan bisa memberikan ginjal baru. Kita berdoa supaya Tuhan ambil ginjal lama, kasih ginjal baru. Saya mau tanya, kalau ginjal rusak, bisakah Tuhan menggantikan ginjal baru? Karena dia maha kuasa. Orang mati aja dia bangkitkan. Semua organ tubuh kan waktu meninggal itu kan berhenti ya. Rusak semua itu. Tapi Yesus bangkitkan orang mati kan, artinya semua dibaharui itu, dihidupkan kembali. Nah saya punya iman seperti itu. Setelah itu, ibu, mari kita berdoa ya. Kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan, saya bilang. Taruh tangan ibu di perut. Lalu saya taruh tangan saya di atas tangan dia. Hari itu kami berdoa, saya katakan, Tuhan, ibu ini sakit. Masalah ginjal. Kasihani dia, kalau ada dosa dalam hidupnya, ampuni dosanya Tuhan, kasihani dia. Ambillah ginjal yang lama, gantikan dengan ginjal yang baru. Itu iman saya waktu itu. Amin. Selesai, tiba-tiba dia berusaha untuk duduk. Dia lepaskan selang oksigen, dia duduk. Kemudian masuklah perawat. Perawat bilang, ibu kita suntik lagi.
suntik anti nyeri. Ibu ini berkata, saya tidak mau disuntik, suster. Perawat katakan, kalau ibu menolak penyuntikan harus tanda tangan di atas kertas. Dia bilang, iya. Perawat keluar, ambil kertas, suruh dia tanda tangan. Langsung tanda tangan di depan saya. Saya diam, tidak bertanya apa-apa. Dia menolak penyuntikan anti nyeri. Kemudian saya pamit, pulang. Besoknya sekitar mungkin jam 12 siang. Ibu ini telepon dengan nada suara orang sehat. Dia katakan, Pak, saya sudah di rumah ini. Keluar dari rumah sakit. Saya bilang, apa yang terjadi, Bu? Dia katakan begini, Pak, waktu kita berdoa kemarin, tiba-tiba saya rasa panas di bagian belakang saya. Setelah itu panasnya reda, saya rasa jadi kuat, saya rasa sehat, Pak. Oh, jadi tadi pagi dokter masuk ke dalam kamar untuk periksa pasien. Dokter bilang begini, ini Ibu Amelia Kiki ya? Karena dia hampir tidak kenal lagi ibu ini, karena sudah berubah. Raut wajahnya, dia sudah lepaskan selang oksigen. Ibu ini berkata, iya Bu, dokter, kenapa dilepaskan selang oksigen? Dia bilang, saya sudah sehat dokter, saya sudah sembuh. Dokter angkat kacamata begini, jangan main-main Bu. Jangan main-main. Dokter bilang, kita periksa, dikasih keluar, dia masuk ke ruang, ronsen atau apa itu. Dicek ginjalnya. Ketika di scan, saudara, 2 ginjal sehat. Tidak ada penyakit lagi. Ginjal itu sehat, berarti Tuhan kasih yang baru. Kista hilang. Infeksi saluran kencing pun normal, menjadi sehat. 3 penyakit diborong Tuhan, dilenyapkan. Yesus penyembuh yang ajaib. Kemuliaan bagi Allah kita. Jadi malam hari ini, adakah engkau punya iman untuk percaya Yesus menyembuhkan engkau? Itu iman saudara nomor 1. Seorang pendeta sakit kena batu ginjal. Dan batu ginjal itu menggores dinding ginjal. Jungkir balik pendeta itu. Pendeta Salesius Jono. Itu anak rohani saya dan melayani di Tanjung Selor. Dia SMS pada zaman itu kemana-mana. Tolong doakan saya kena penyakit batu ginjal. Kepala di bawah, kaki di atas. Dia berusaha cari rasa nyaman karena sakitnya luar biasa. Dia menderita berhari-hari. Dokter vonis, kamu harus operasi, tapi karena nggak ada uang. Waktu itu belum ada sistem BPJS. Dia terpaksa menantikan keajaiban dari Tuhan. Tapi menderita berhari-hari. Sampai dia sudah keluarkan pesan-pesan terakhir buat istri. Kalau papa meninggal, lanjutkan pelayanan. Sampai minum perjamuan suci. Jangan-jangan ini terakhir saya mau meninggal. Buat perjamuan suci. Dia minum perjamuan suci. Enggak juga mati-mati. SMS-nya sampai kepada saya. Aduh bahaya nih penyakit batu ginjal nih. Menderita ini. Sementara saya mengajar di kelas sekolah Alkitab kami. Saya ingat dia. Saya hentikan pelajaran lalu saya telepon dia. John, bagaimana kabar John? Masih sakit Pak. Tiba-tiba roh Tuhan itu turun kepada saya dan bekerja. Saya katakan, John, kita berdoa. Letakkan tanganmu di atas pinggangmu yang sakit itu. Sama seperti Yesus mengutuk pohon ara, kita kutuk penyakit itu. Lenyap dan Tuhan berikan kau ginjal yang baru. Saya katakan kepada anak-anak sekolah kita berdoa untuk pendeta ini. Dia sedang sakit. Saya doa lewat handphone. Saya mau tanya, apakah doa lewat handphone mujarab? Bisakah Tuhan bekerja doa lewat handphone? Saya telah mengalami berulang kali. Bahkan usir setan lewat handphone. Berteriak-teriak setannya di sana, kabur. Dia dilepaskan. Nah, kemudian saudara, saya berdoa, saya masih ingat doa saya. Tuhan kasihani hamba-Mu ini. Ambil ginjal lamanya Tuhan, lenyapkan penyakitnya. Gantikan ginjal yang baru. Dalam nama Yesus. Saya kutuk penyakit batu ginjal ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saya bilang, John, kau periksalah ke dokter kembali. Ternyata dia nggak mau lagi periksa ke dokter. Hari itu dia sudah sembuh. Sehat kembali. Udah lama dia, sampai hari ini masih hidup. Allah pembuat mujizat. Yesus yang engkau sembah pembuat keajaiban. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Mungkin bukan masalah penyakit, masalah ekonomi. Tuhan pun menjawab ekonomi kita. Dia bisa buka pintu, buka jalan. Dalam perdagangan, Tuhan bisa buka pintu. Saya tutup dengan kesaksian ini dan saya harap ini menjadi inspirasi. Saya pernah berdoa dengan istri saya sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu. Setelah mencoba beberapa jenis usaha kecil, ya,
saya berdoa dengan istri, Tuhan berikanlah kami usaha untuk kami bisa membiayai diri sendiri dan menolong banyak orang. Kami doa seperti itu. Kemudian 2 kali saya dapat mimpi, saya melihat dan mendapatkan emas. Hati saya berbunga-bunga. Setiap kali saya dapat mimpi itu saya cerita kepada istri saya mimpi saya dapat emas. Beberapa waktu kemudian, gak lama saudara, datang seorang pendeta dari Sulawesi Tengah yang lebih senior dari saya, kenalan lama. Dia telepon, Pak bolehkah saya jalan-jalan situ? Oh boleh, silakan. Dia datang sampai di depan pintu rumah saya katakan silakan masuk Pak. Dia bilang tunggu dulu. Dia buka tasnya itu. Dia keluarkan 1 botol mineral ya ukuran 600 mili. Dia katakan begini, Pak ini madu propolis. Bapak tuangkan ke botol-botol kecil, Bapak pasang label yang cantik, Bapak jual. Ini orang sudah lama saya tidak pernah ketemu saudara. Datang langsung kasih perintah. Masuk akal apa tidak? Nehi. Jadi saya nggak nyambung saudara apa yang dia sampaikan itu. Saya langsung lupakan. Karena memang saya tidak ada minat di situ. Saya pun lihat botolnya lalu transparan, kemudian warna madunya kotor. Beda dengan madu-madu biasa yang dari hutan rimba yang di pohon-pohon besar. Ya saya cuekin, dia kasih saya 3 botol, saya taruh di meja di dapur. Dia beberapa hari di rumah kemudian dia berangkat. Saya pun lupa sudah apa yang dia katakan. Memang saya tidak tertarik. Tapi ingat saya sudah berdoa, Tuhan berikanlah kami usaha untuk kami bisa membiayai diri sendiri dan menolong banyak orang. Tuhan kirim malaikat kami tidak sadar. Setiap kali saya lewat di dapur, saya lihat botol itu saya cuekin aja. Jalan aktivitas biasa. Tapi 1 kali saya lihat lagi di meja, roh Tuhan ingatkan saya perkataan pendeta itu. Saya diam, lalu saya lihat botol itu. Roh Kudus ingatkan saya, pindahkan ke dalam botol-botol kecil, pasang label, jual. Lalu saya bertanya dalam hati, suara setan kah ini atau suara Tuhan ini? Kita kan harus menguji kan. Tiba-tiba dengan ringan hati, ringan kaki, saya sudah keluar cari botol. Saya cari di toko farmasi, botol-botol yang untuk obat itu, saya cari. Saya dapat yang ukuran 90 mili. Saya borong itu ada mungkin 12 atau 20 botol. Saya beli. Saya pulang, saya tuangkan itu dari botol besar ke botol kecil. Lalu saya ingat pasang label. Oh iya ya, produk harus ada label kan. Ada tanda pengenal. Lalu namanya apa? Timbul tiba-tiba propolis proyes. Itu aja lah. Saya cari gambar lebah. Saya print out pakai kertas HVS. Bukan label stiker yang bagus. Zaman itu belum ada di tempat kami. Lalu saya tempel pakai lem biasa. Lem biasa saya tempel. Kemudian saya panggil anak sekolah Alkitab yang namanya Riko. Yang sekarang jadi gembala sidang juga. Riko, sini. Kamu kan hari Sabtu pergi penginjilan. Nah, kamu bawa ini madu propolis namanya. Kau cari saja orang sakit, kau jual. Kalau ada orang tidak mampu, kau kasih aja gratis. Tapi setelah itu kau cek apa yang terjadi dengan dia. Kan siapa tahu dia hidup atau dia mati. Sembuh atau makin sakit. Ini orang taat, tidak tahu apa manfaat produk, dia taat kepada saya. Itu sama seperti saya taat kepada perintah Tuhan lewat si pendeta itu. Tidak mengerti manfaat produk. Ini pun asal usulnya tidak jelas dari mana. Yang minum nanti jadi sehat atau tambah sakit. Kan tidak jelas. Tapi inilah ketika Allah berbicara kepada seseorang, dia tidak minta pengertianmu, dia minta ketaatanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia bukan cari orang pintar, tapi orang yang rela mengikuti perintahnya. Jadi saya melakukan apa yang saya sebenarnya tidak mengerti. Dan saya kasih tahu sama orang yang juga tidak mengerti. Dia taat, dia jalan-jalan, dia jual. Habis juga saudara. Lalu dalam waktu singkat, dia ketemu sama orang yang lumpuh 11 tahun karena stroke. Keluarga muslim, orang susah di tepi laut, di kota Tarakan. Dia kasih, dia ingat perintah saya. Kalau ketemu orang tidak mampu, berikan cuma-cuma. Tapi kamu cek kembali nanti, minggu berikut kau cek. Jadi dia cek kembali hari Sabtu berikut.
Dia lihat ibu yang biasanya diletakkan di ruang tamu, terbaring lumpuh 11 tahun, tidak ada. Dia ketuk-ketuk pintu, bu, keluar ibu tuh jalan kaki dari dapur. Sudah berjalan. Ibu itu lihat dia, langsung peluk dia, menangis bersyukur karena sudah ditolong. Muslim. Riko lapor kepada saya, Pak, itu orang lumpuh Pak, jalan Pak. Nggak percaya saya. Saya bilang, betul kayak itu? Iya Pak, kau bawa saya. Kami pergi hari Sabtu berikut lagi cek, tidak ada suami istri dalam rumah itu, entah mereka jalan-jalan kemana. Kemudian berita-berita yang baru datang, orang sakit tumor sembuh. Macam-macam penyakit, batu empedu hancur hilang, batu ginjal hilang. Ini produk apa bisa menghancurkan batu-batu ini? 60.000 lebih botol terjual di Indonesia dan Malaysia. Satu botol 150. Kalikan itu 60.000. Saya bukan mau jualan, tapi saya mau cerita tentang Yesus. Ketika saya berdoa, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan menolong orang lain. Tuhan jawab saya dan istri saya. Dan walaupun pada awalnya saya tidak mengerti, tapi saya taat kata pendeta itu. Itu kan utusan Tuhan. Walaupun tidak mengerti, taat saja. Itu sama seperti janda di Sarfat. Sudah mau mati nih. Udah sediakan makanan terakhir nih, mau mati nih. Datang Elia, apa yang ada padamu? Hanya minyak di buli-buli kecil. Oh. Pinjam banyak buli-buli dari tetanggamu. Kumpulkan di rumahmu. Ya kan? Mujizat terjadi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, yang berseru dengan sepenuh hati. Di Alkitab ada banyak mujizat, dan mujizat yang terjadi semuanya tidak masuk di akal pada awalnya. Tapi jadi. Kiranya Tuhan membuat mujizat dalam hidupmu, katakan amin. Dalam hal pekerjaan usahamu Tuhan membuat keajaiban, supaya engkau tahu Tuhanmu dahsyat luar biasa. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong rumah tanggamu, menolong pelayananmu. Tuhan menolong ekonomimu. Dan malam ini mujizat kesembuhan juga terjadi. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Keajaiban-keajaiban terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Hari ini orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini yang terikat dibebaskan. Setan dikalahkan, kuasa jahat dihancurkan. Rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, berkat